Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap, melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, telinga kami, untuk kami mendengar setiap firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Roh Kudus memimpin hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu, biar hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyampaikan pada umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi tema kita, damai di kehidupan sehari-hari. Marilah kita buka firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara kasih Tuhan, sekiranya saudara mau dengar firman Tuhan dan perintah Tuhan dengan baik, maka akan selalu damai sejahtera ada padamu. Saudara, sebagai manusia semua kita disibukkan dengan aktivitas sehari-hari. Seperti sekolah, kuliah, kerja, usaha, mengurus rumah tangga, dan masih banyak lagi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di dalam menjalankan aktivitas kita, kita menghadapi banyak tantangan, masalah, serta pergumulan, baik diakibat secara langsung karena profesi kita maupun faktor eksternal yang akrab dengan keseharian kita. Contohnya, sikap perlakuan orang lain terhadap kita. Bagaimana? Kalau jika ada sikap perlakuan orang terhadap kita, apakah kita bisa damai? Kemacetan lalu lintas yang di Jakarta ini, bagaimana saudara? Ketika saudara di mobil, macetnya luar biasa. Bagaimana, ada damai gak pada hati saudara? Tingkat kejahatan sekarang itu begitu tinggi. Kondisi ekonomi yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, lalu ada juga hal lainnya yang tentu dapat mengakibatkan tekanan-tekanan jiwa. Stres, bingung, bimbang, cemas, khawatir, frustasi. Depresi yang tentunya membuat hidup kita jauh dari damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, jauh dari damai sejahtera mengakibatkan seseorang menjadi sulit sekali untuk berdoa. Sehingga temperamen, mudah terbakar, emosional, sulit mengambil keputusan yang tepat, gelisah serta hal-hal lain yang pastinya akan sangat mengganggu hidup kita. Itu sebabnya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus memastikan bahwasan damai sejahtera itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwasannya damai sejahtera itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup itu pilihan, saudara-saudara kasih Tuhan. Bila saudara-saudara salah memilih, akan berakibat fatal.
pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau perkara yang kecil bisa juga berdampak yang besar. Sehingga kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jadi, bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan yang dapat membuat hidup kita damai sejahtera. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita banyak bisa berajari. Ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil keputusan, menentukan pilihan yang berakibatkan fatal. Antara lain adalah Adam dan Hawa. Saudara, pilihan mereka akhirnya menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Allah benar-benar murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti perintahnya. Waktu Adam dan Hawa dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, hidup di dalam Firdaus, damai. Tidak usah khawatir, tidak usah gerisah. Semua itu sudah disiapkan oleh Allah. Nah saudara, ketika mereka memilih pilihan mereka, tidak mentaati perintah Tuhan, memakan buah yang dilarang Tuhan, maka mereka berdosa, saudara, sehingga murka Tuhan kepada mereka, sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden. Nah, kelanjutan dari cerita Adam tidak berakhir sampai di situ, saudara. Tapi terus berlangsung sampai hari ini, di mana seluruh keturunan yang harus bekerja keras untuk mendapat nafkah hidup dan merasakan sakit bersalin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini mengakibatkan pilihan yang salah. Dan begitu juga Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Namun ia dan Sarah dan istrinya tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapat seorang anak. Hingga akhirnya Abraham menyetujui usulan Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya kedua. Anak dari Hagar, yaitu Ismail, masih meninggalkan masalah hingga sampai sekarang. Alkitab juga menceritakan tentang Esau. Ia adalah cucu Abraham dan Ishak yang menjual hak kesulungan kepada Yakub. Bukan karena Esau sangat baik hatinya sehingga memberikan dengan begitu saja hak kesulungan. Tapi karena pada saat itu ia sangat merasa lelah hingga hampir mati. Sehingga Esau tidak berpikir panjang ketika ia menjual hak kesulungannya dengan sedikit roti dan sup kacang merah. Ia lebih tergiur melihat sup kacang merah hasil olahan Yakub daripada hak kesulungannya. Pada akhirnya Esau harus menyesali kebodohan semua hidupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sepanjang kehidupan ini akan ada begitu banyak pilihan dalam hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi. Setiap kita berhasil melewatinya bukan berarti bahwa segala sesuatu telah selesai. Namun akan ada kesulitan yang baru, rintangan yang baru, dan tantangan yang baru. Dan seperti itulah dalam kehidupan kita terus menerus, saudara kasih Tuhan. Namun jika kita bisa memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, kita akan menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Pilihan kita hari ini memutuskan masa depan kita bukan saja di bumi, saudara. Tetapi kita harus memilih untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menjamin kita keselamatan. Itu yang kita harus pilih. Saudara, semua dalam dunia ini hanya sementara. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan kita salah milih. Jangan melepaskan hak kesulungan saudara. Jangan melepaskan keselamatan saudara demi sesuap nasi. Demi semua harta benda yang di bumi ini yang sementara ini. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, carilah dan pilihlah kekekalan,
keselamatan yang saudara harus pilih untuk saudara untuk mendapat kekalahan dan keselamatan pada akhir dalam hidup saudara. Tidak ada kecuali semua manusia itu akan mengakhiri hidup ini. Siapapun dia, sehebat apapun dia. Nah saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, ada dua cara yang dapat mengalami damai sejahtera yang berlimpah. Yang pertama, perhatikan cara kita berpikir. Apa yang kita pikirkan biasanya menentukan tindakan kita. Apabila pikiran itu negatif, maka besar kemungkinan apa yang kita lakukan pun menjadi negatif. Selain itu, pikiran yang biasa menentukan suasana hati. Apabila pikiran kita sedang bingung, gelisah, takut, cemas, secara spontan hati kita juga pasti mulai kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara-saudara ingin mengalami damai sejahtera di hati saudara, perhatikan cara pikir saudara baik-baik. Perhatikan cara pikir. Pikirlah semua apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 7 dan 8. Mari kita baca ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu yang dikatakan, pikirkan semua itu dengan baik. Setiap hari pikir dengan semua itu dengan baik. Bagaimana kita mempraktekkan ayat ini dengan sehari-hari? Senantiasa merenungkan firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua ini hanya ada di dalam firman Tuhan. Hanya ada di dalam Alkitab. Praktekkan itu dan renungkan setiap hari. Sekarang pikiran kita, pikiran yang penuh dengan firman Tuhan. Pikiran kita selalu pikiran yang positif. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Sikap orang lain terhadap kita. Tanpa mengurangi kuaspada kepada orang yang memang hendak berniat buruk pada kita. Ketika kita pikir positif, maka tidak terburuk untuk sangka terhadap orang lain. Jangan terlalu cepat memberikan penilaian negatif terhadap sesuatu atau situasi, kondisi yang tidak menenangkan. Jangan. Semua kamu serahkan kepada Tuhan. Jangan menilai sesuatu dengan penilaian saudara sendiri. Penilaian itu ada Tuhan yang menilai, bukan saudara. Saudara harus setiap hari penuh dengan berpikiran positif. Ada damai sejahtera dalam hati saudara. Saudara kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Rohani. Melakukan firman Tuhan setiap saudara beribadah untuk mendengar firman Tuhan. Pernahkah saudara ketika beribadah pada Tuhan, saudara catat? Kemudian saudara bawa pulang direnungkan balik. Atau saudara hanya mendengar, setelah itu saudara sudah lupa. Inilah permasalahannya. Kita tidak kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus menerus. Kita butuh firman Tuhan. Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara kasih Tuhan, dengan tegas sekali dan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dengan melakukan firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jika Allah sumber damai sejahtera menyertai kita, sudah dapat dipastikan kita akan mengalami yang namanya damai di hati, damai di kehidupan sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, jika Allah sumber damai sejahtera menyertai kita, saya katakan sudah pasti kita akan mengalami yang namanya hati damai. Damai kehidupan kita sehari-hari. Karena sumber damai itu dari Allah, bukan dari manusia, saudara. Maka saudara, dengan tegas Alkitab mengatakan, perintah Tuhan adalah buat kita damai sejahtera. Lakukan itu, bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Mari kita berdoa.
Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Damai sejahtera akan di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Jika kita mentaati setiap perintah Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka sumber Allah, kuasa Allah, damai sejahtera akan meliputi kita selalu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kami, berikan kami kemampuan, Roh Kudus pimpin kami untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa, kuasa Tuhan menyertai kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, damai di hidup kita sehari-hari itu harus kita cari. Jika damai di hati, damai di pikiran, seluruh tubuh saudara sehat. Jika damai di hati, damai di pikiran, semua tindakan saudara pasti positif. Maka itulah saudara taati perintah Tuhan. Persoalan, masalah akan terus ada. Jika sudah selesai, akan ada lagi baru. Saudara, untuk memiliki kita menjadi orang yang hidup bisa damai di hati dan pikiran, maka saudara, dengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Maka seluruh hidup saudara setiap hari penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.